والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Al-Mandumah Al-Baiquniyah. Sekarang kita memasuki pembahasan mengenai apa? Barakallahu fikum. Al-maqtu'. Setelah kita menyebutkan masalah al-marfu' wa ma udhifa lin-nabiyil marfu' wa man tabi'in huwal maqtu'. Sekarang kita akan membahas masalah maqtu' ini apa? Hadis maqtu' ini. Naam. Wa qalu wa ma litabi'in huwal maqtu'u wa hadha huwal qismus sabi'. Inilah pembagian yang ke-7. Yang pertama hadis sahih, kedua hadis dhaif, hadis hasan, ketiga hadis dhaif, keempat hadis apa? Urut-urutannya sebutkan keempat hadis apa? Pertama hadis sahih, kedua hadis hasan, ketiga hadis dhaif, keempat hadis, kata beliau, wa hadha huwal qismus sabi'. Inilah pembagian yang ke-7. Yang keempat ada apa? Hah? Apa? Apa? Hah? Marfu'. Kemudian yang kelima? Maqtu'. Ini ke-7 katanya. Wa hadha huwal qismus sabi'. Inilah pembagian yang ke-7. Padahal kalau antum sebelumnya antum lihat di situ, nah barakallahu fikum, na'am ar-rabi' wal khamis, ya enggak? Ar-rabi' wal khamis itu. Dzakara mu'allif rahimahullah ta'ala naw'ain min anwa'il hadits wa huma al-marfu'ul maqtu'. Huwa huma al-qismur rabi' wal khamis, ya enggak? Seakan-akan ada kontradiksi enggak di situ? Seakan-akan ada kontradiksi enggak? Enggak ada kan? Ada. Allah Ustaz, perhatikan baik-baik. Di situ disebutkan apa? Kata beliau di awal itu, antum lihat di awal itu. Mu'allif menyebutkan dua pembagian hadis ini, marfu' dan maqtu', pembagian keberapa? 4 dan 5. Kok tiba-tiba di sini menyebutkan wa hadha huwal qismus sabi', dan inilah pembagian yang ke-7. Ganjil enggak kira-kira? Punya antum apa itu? Cetakan Mesir apa? Sabi' juga. Gimana menurut antum? Ada kontradiksi enggak di situ? Enggak ada. Lah itu kan beliau menyebutkan ar-rabi' wal khamis, marfu' sama maqtu'. Cocok. Pertama sahih, kedua hasan, ketiga dhaif, keempat marfu', kelima apa? Maqtu'. Benar enggak? Kok tiba-tiba di sini wa hadha huwal qismus sabi'? Apa? Yang mana? Yang pembagian itunya apa ini? Yang mauquf yang ke-7. Setelahnya beliau maqtu' kan setelahnya. Kita ikutin aja atau bagaimana? Ikutin aja. Nah, tapi ada kontradiksi setelah zahirnya ya. Karena beliau menyebutkan yang maqtu' ini kan bagian dari yang kelima itu aslinya. Nah, kok tiba-tiba wa hadza, nah barakallahu fikum, wa hadza wal qismus sabi'. Nah, nanti kita akan lihat setelahnya nanti. Nah, barakallahu fikum. Nah, setelahnya itu lihat antum. Nomor halaman 69. Hadza wal qismus sadis. 7 turun ke 6 lagi. Kontradiksi enggak berarti? Berarti yang sahih yang mana kira-kira? 5. Paham belum? Itu antum lihat sendiri itu, halaman 69. Nah, barakallahu fikum. Tapi kita ikutin saja. Semoga Allah Ta'ala mengampuni beliau. Mungkin kekeliruan bukan karena dari beliau, tapi mungkin dari cetakan biasanya. Cetakan juga bisa. Jadi kita inginnya benar tapi cetakan terkadang percetakannya keliru, salah nulis, salah ketik, itu bisa juga. Paham ya? Itu memungkinkan. Kita lihat di sini. Yang jelas kita doakan nasallahu an yarhamahu. Semoga Allah Ta'ala merahmati beliau. Wa hadha wal qismus sabi'. Ini yang zahirnya wallahu alam qismu al-khamis, ya enggak? Nah, inilah pembagian yang kelima itu zahirnya. Wal maqtu' huwa ma udhifa ila tabi'i wa man ba'dahu. Sedangkan maqtu' itu adalah hadis yang disandarkan kepada tabi'in dan orang yang setelahnya. Jadi atba'u tabi'in sampai ke bawah. Wa hakadha sammahu ahlul ilmi bil hadis. Seperti inilah, demikianlah ahlul ilmi menamakan dengan hadis. Hadis apa? Maqtu'. Wa ma udhifa lit tabi'in huwal maqtu'u. Ya kan? Wa ma lit tabi'in huwal maqtu'u. Summiya bidzalika li'annahu munqati'un fi rutbati 'anil marfu' wa 'anil mauquf. Dinamakan dengan nama tersebut kenapa?
Karena terputus dari tingkatan marfu dan terputus dari tingkatan mauquf. Karena mauquf itu sampai mana? Mauquf berakhir sampai sama mana sanadnya? Kalau mauquf sampai sahabat. Kalau maqtu sampai mana tadi? Tabi'in dan wa madunah yang di bawahnya. Naam, dan yang di bawahnya. Kita lihat sini. Misal, ingat-ingat dinamakan dengan hadis maqtu kenapa tadi? Karena terputus. Terputus tingkatannya dari marfu' dari mauquf. Jadi derajatnya di bawahnya lagi. Misal, ma launukila kalami anil Hasan al-Basri. Nah, kalau seandainya dinukilkan kalamun anil Hasan al-Basri. Kalau seandainya dinukilkan suatu kalam dari Imam Hasan al-Basri rahimahullah taala, fanaqulu anhu, kita katakan mengenai ucapan tersebut, hadza atharun maqtu'. Ini adalah asar yang maqtu'. Paham ya? Terputus sampainya kepada tabi'in tadi. Wa ma udhifa ila sahabi naw'an. Sedangkan yang disandarkan kepada sahabat itu ada dua. Kan sudah kita lewati. Nah, barakallahu fikum, kita lewati dulu secara globalnya dalam kitab Mustalahul Hadis. Bahwasanya ada yang disandarkan kepada sahabat tapi memiliki lahu hukmur rafa'. Ya enggak? Dia memiliki apa? Memiliki hukum marfu', marfu'un hukman maksudnya. Nah, ada juga yang dia apa? Nah, barakallahu fikum, tidak memiliki hukum rafa'. Berarti kembali ke hukum asalnya mauquf. Ya enggak? Jadi kalau enggak memiliki hukum rafa' berarti apa? Mauquf. Apa maksudnya? Kita lihat. Wa ma udhifa ila sahabi naw'an, yang disandarkan kepada Rasul, kepada sahabat itu ada dua macam. Pertama, masabata lahu hukmur rafa', yaitu yang telah tetap dan datang tapi dia memiliki hukum rafa'. Berarti seakan-akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara hukumnya. Fa innahu yusamma 'indahumul marfu' hukman. Maka yang seperti ini dinamakan di sisi mereka adalah marfu' secara hukum. Marfu'un hukman. Paham ya? Marfu' secara hukum. Padahal yang nyandarkan sahabat itu loh. Disandarkan kepada sahabat. Sahabat berbuat seperti ini. Sahabat mengkabarkan tentang hari kiamat. Mungkin enggak sahabat mengkabarkan tentang perkara ghaib munculnya dari kantong sendiri? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Tidak lain itu datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita ambil, oh berarti sahabat ini ketika menceritakan tentang hari kiamat otomatis dari Rasulullah, marfu'un hukman. Paham belum? Karena enggak mungkin akal berputar di situ. Enggak mungkin ijtihad berputar di situ masalah perkara ghaib apalagi tentang hari kiamat. Mungkin enggak kita berijtihad? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Mungkin enggak akal kita main di situ? Enggak bisa juga. Jadi mau tidak mau di situ nanti dikenal dengan apa? Marfu'un hukman. Kita lihat. Yang kedua, wa ma lam yasbut lahu hukmur rafa' fa innahu yusamma mauqufan. Adapun yang tidak, nah barakallahu fikum, tidak datang atau tidak tetap dikatakan dia hukum rafa', masih tidak ada, nah barakallahu fikum, hukum rafa' padanya, maka dinamakan mauqufan. Dinamakan mauquf. Ingat-ingat ya, kalau sampai kepada sahabat secara murni itu namanya mauquf. Tapi kalau sampai, nah barakallahu fikum, kok dia ternyata memiliki hukum rafa', lain lagi pembahasannya. Paham ya? Marfu'un hukman. Fal atharul lati turwa an Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma aw an ayyi wahid minas sahabah nusammiha mauqufatan. Maka asar-asar yang diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma atau dari salah seorang dari kalangan sahabat kita namakan dengan apa? Mauquf. Paham ya? Mauquf. Wa hadha huwal istilah, ini yang namanya istilah. Wala musyahata fil istilah, enggak perlu ada perselisihan di dalam masalah istilah. Beda istilah enggak masalah, tapi maknanya paham dan juga nah barakallahu fikum bisa jadi terkadang maknanya sama. Wa illa, jika tidak demikian, fa innahu minal ma'lum annahu yasihu an naqul hatta fil marfu' innahu mauquf. Ya enggak? Kalau enggak seperti itu, cuma kalau masalah istilah saja kita bahas itu. Apa kata beliau? Sesungguhnya perkara yang maklum diketahui bersama, diperbolehkan juga kita katakan marfu' itu mauquf. Kenapa? Arti mauquf itu artinya terhenti. Mauquf itu artinya apa? Terhenti. Kalau terhentinya sampai kepada Rasulullah, mauquf enggak? Secara bahasa mauquf enggak itu? Mauquf cuma sampai kepada Rasulullah gitu loh. Itu kalau kita bahas masalah istilah. Paham ya? Oleh karena itu beliau mengatakan wala musyahata fil istilah. Enggak perlu perdebatan, enggak perlu perselisihan dalam masalah istilah. Kalau cuma bahas masalah istilah, hatta hadis marfu' pun dikatakan mauquf juga. Kenapa? Karena terhenti sampai kepada Rasulullah gitu loh. Paham maksudnya ya? Nah, seperti itu kita lihat. Innahu mauquf, dikatakan itu mauquf li'annahu waqafa 'indan nabiy, ya kan? Dikarenakan sanadnya terhenti
di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lakin hada istilahun wala musyahata fil istilah. Akan tapi ini hanya istilah yang dibahas, enggak perlu panjang lebar perdebatan atau perselisihan dalam masalah istilah. Beda istilah itu enggak masalah. Yang penting maknanya jelas. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Wal ulama qalu fi dzabit fil marfu' hukman, dan para ulama mereka berkata mengenai ketentuan marfu' yang hukman, huwa alladzi laisa lil ijtihad war ra'yi fihi majal. Perhatian Bapak ini. Suatu hadis atau asar dikatakan marfu'un hukman, itu kalau ijtihad dan juga akal itu tidak ada celah untuk ikut campur di dalamnya. Ijtihad, akal tidak ada celah, tidak ada pintu masuk untuk ikut campur di dalamnya. Itu berarti apa? Marfu'un hukman. Contohnya nanti kita akan lebih jelas. Wa innama yu'khadh hadza 'an syara'. Akan tapi asar ini atau hadis ini diambil dari syariat. Contohnya, misal ma idza haddatsa as-sahabiyyu an akhbar yaumil qiyamah. Awil akhbar al-ghaibiyah. Perhatian baik-baik. Contohnya, ada salah satu sahabat mengkabarkan tentang hari kiamat atau mengkabarkan tentang perkara ghaib. Mungkin enggak mereka sumbernya dari akal mereka, sumbernya dari ijtihad mereka, mungkin enggak itu? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Itu mesti dari Rasulullah itu loh. Karena perkara ghaib, perkara tentang hari kiamat siapa yang tahu? Enggak ada yang tahu. Rasulullah diberitahukan apa? Tanda-tandanya. Kita lihat di sini. Fa innana naqulu fihi hadza marfu'un hukman. Berarti kalau seperti ini kita katakan marfu' secara hukum. Karena enggak mungkin para sahabat itu cerita masalah itu sumbernya karena ijtihad atau karena akal. Kita lihat. Li'annahu laisa lil ijtihadi fihi majal. Dikarenakan tidak ada pintu masuk ijtihad ikut campur di dalamnya. Apa maksudnya ini? Naam. Wa kadzalika law anna sahabiyya fa'ala ibadatan lam tarid bihas sunnah. Seperti itu pula kalau seandainya ada seorang sahabat dia melakukan suatu ibadah yang di dalam as-sunnah enggak ada. Laqulna hada aidan marfu'un hukman. Ini kita katakan juga ini marfu' secara hukum karena buktinya apa? Enggak mungkin sahabat itu mensyariatkan ibadah sendiri gitu loh. Paham ya? Nah, mungkin Rasulullah melihat dan menyaksikan kemudian Rasulullah tidak mengingkarinya. Bisa jadi seperti itu. Mafhum insyaallah? Ayo na'am barakallahu fikum. Kita ambil satu lagi ya. Wa masalu lidzalika bi anna Aliya Ibnu Abi Thalib, mereka mencontohkan untuk hal tersebut. Perhatikan baik-baik bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu shalla fi salatil kusuf fi kulli rak'atin salasa barakallahu fikum ruku'atin. Beliau salat pada salat kusuf, setiap rakaatnya itu 3 ruku'. Yang syar'i yang masyru' berapa? 2 kali ruku', ini 3 ruku' ini. Ma'anna sunnata ja'at bi ruku'ain fi kulli rak'ah. Padahal di dalam as-sunnah telah datang dengan 2 ruku' setiap rakaatnya. Wa qalu hadza la majala lirra'yi fi. Yang seperti ini tidak ada pemikiran atau akal ikut campur di dalamnya. Jadi enggak mungkin sumbernya dari kantong dia sendiri itu loh, paham ya? Wala yumkin fi ijtihadun. Yang seperti ini enggak memungkinkan untuk beristihad juga. Li'anna 'adadar raka'ati amrun tauqifi. Karena mengenai jumlah rakaat itu perkara apa? Perkara tauqifi, terhenti pada dalil. Yahtaju ila dalilin minal kitab aw bis sunnah. Yang butuh kepada dalil Al-Qur'an dan atau as-sunnah. Falaula anna 'inda Aliin Ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu ilman bihadza, ma shalla salasa raka'atin fi raka'atin wahidah. Kalau seandainya Ali bin Abi Thalib memiliki ilmu tentang masalah ini, niscaya beliau tidak akan salat 3 rukuk dalam 1 rakaat. Fa hadza marfu'un hukman, yang seperti ini bisa dikatakan marfu' secara hukum. Li'annahu la majala lil ijtihad fi. Dikarenakan tidak ada pintu atau celah barakallahu fikum untuk beristihad di dalamnya. Ada yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.